bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada kami hingga pada saat hari ini. Engkau memberikan kami napas kehidupan sehingga kami masih boleh bangun dari tidur kami untuk menyambut hari ini, untuk melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan Allah, kiranya firman-Mu lah yang menuntun kami untuk melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan yang menjadi tantangan untuk diri kita sendiri, yaitu seberapa siapkah Anda untuk digunakan sebagai jalan perdamaian di sekeliling Anda? Seberapa siapkah Anda untuk digunakan sebagai jalan perdamaian di tengah-tengah kehidupan Anda? Perdamaian itu bukan hanya sekedar rasa, namun kata kerja, yaitu mendamaikan, memperbaiki hubungan beberapa pihak menuju kedamaian. Memediasi dua pihak atau lebih itu bukan hal yang mudah. Apalagi jika di antaranya atau bahkan jika keduanya tidak menyadari perlunya mediasi. Seperti bangsa Israel kala itu, mereka tidak menyadari pentingnya perbaikan hubungan mereka dengan Allah. Padahal Allah sudah berinisiatif untuk memberikan jalan perdamaian di antara mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa perdamaian itu cukup penting di dalam kehidupan mereka. Israel kala itu menggambarkan sendiri bagaimana figur yang akan menyelamatkan mereka. Mendambakan seorang yang gagah perkasa, yang kuat, panglima perang yang mampu memenangkan peperangan. Seperti pada zaman kerajaan kala itu. Namun ternyata yang mereka pikirkan bukan seperti itulah yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Mereka memimpi-mimpikan, mereka mengangan-angankan figur seperti apakah kira-kira yang akan menyelamatkan mereka, menjadi jalan keselamatan bagi mereka. Konsep pemikiran tersebut terus-menerus hidup dalam konsep pemikiran mereka, hingga jalan perdamaian yang ditentukan itu datang, yaitu Kristus. Namun apa yang terjadi ketika Kristus datang? Kristus ditolak oleh mereka. Mereka tidak menerimanya selayaknya raja. Mereka tidak menerima Kristus selayaknya sebagai jalan keselamatan. Namun sebaliknya, Kristus dihina, Kristus dihindari, Kristus penuh kesengsaraan, menderita kesakitan, dan sangat dihina. Itulah yang dinubuatkan kala itu oleh Nabi Yesaya ke tengah-tengah bangsa Israel. Namun penderitaan yang panjang itu yang dialami oleh Kristus tetap dihadapi Kristus dengan tekun. Ketaatannya kepada Bapa, rasa tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapa, membuatnya tetap menjalani proses yang sulit itu. Saudara-saudari, kita patut bersyukur atas pengorbanan Kristus bagi kita yang sudah mau begitu menderita untuk menebus dosa kita. Lalu ketika kita sudah mampu bersyukur, marilah kita bergerak maju untuk juga meneladani Kristus sebagai jalan perdamaian di tengah-tengah dunia.
supaya kita tidak hanya berhenti pada fase menerima, namun kita berangkat untuk meneladani Yesus yang adalah pionir perdamaian. Dia adalah teladan kita untuk menjadi tokoh perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Setiap orang mungkin merindukan perdamaian, mungkin merindukan hidup yang damai. Namun tidak semua orang mau bergerak untuk berdamai. Tidak semua orang mau bergerak menjadi tokoh perdamaian. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang sudah terlebih dahulu diperdamaikan, marilah kita tekadkan dalam diri kita bahwa kita akan menjadi salah satu dari penggerak perdamaian di tengah-tengah lingkungan kita. Walau sulit, walau banyak resiko, walau banyak tantangan, walau banyak hinaan dan prasangka buruk, mari kita tetap berjuang. Kristus Sang Pendamai sudah terlebih dahulu merasakan penderitaan dan Dia mampu melewatinya. Maka Kristus Sang Pendamai itu akan juga menyertai saya dan Anda, akan menyertai kita semua serta menolong kita untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.